Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Pemerintah resmi menjadikan vaksin COVID-19 booster sebagai syarat perjalanan di dalam negeri untuk semua moda transportasi mulai 17 Juli. Ya, adapun pemirsa syarat perjalanan tidak berlaku pada perjalanan rutin dengan moda transportasi darat, menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan juga kereta api dalam satu wilayah atau kawasan aglomerasi perkotaan, serta moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan dan juga daerah 3T. Pemerintah resmi menjadikan vaksin COVID-19 booster sebagai syarat perjalanan di dalam negeri untuk semua moda transportasi. Persyaratan tersebut diberlakukan mulai 17 Juli. Berdasarkan surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 21 tahun 2022, pelaku perjalanan dalam negeri yang telah mendapatkan vaksinasi booster tidak wajib menunjukkan hasil tes PCR atau rapid test antigen saat hendak bepergian. Surat edaran ini juga mengatur beberapa penyesuaian dibandingkan surat edaran sebelumnya, termasuk soal pembedaan syarat tes COVID-19. Berdasarkan status vaksinasi, jika PPDN yang sudah vaksin booster tidak perlu lagi melakukan tes. PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. PPDN yang divaksinasi 2 dosis pun dapat melakukan vaksinasi booster di lokasi keberangkatan. Adapun PPDN yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Sementara PPDN dengan usia 6 hingga 17 tahun wajib menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin dosis kedua tanpa menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Sedangkan PPDN usia di bawah 6 tahun dikecualikan dari ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil tes, namun mereka wajib didampingi oleh pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi. Adapun syarat perjalanan di atas tidak berlaku pada perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum dan kereta api dalam satu wilayah atau kawasan aglomerasi perkotaan. Ketentuan di atas juga dikecualikan untuk moda transportasi perintis, termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar, dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Oke, nggak apa-apa lah ya Wiki ya, digalakkan lagi asalkan kondisi pandemi COVID ini stabil dan tidak mengalami peningkatan, karena di negara lain seperti China saja masih bergelut, bahkan ada varian baru lagi katanya kan. Jadi apa-apa kita antisipasi ya mungkin agak ribet lagi gitu ya dengan harus yang vaksin 1-2 PCR lagi ataupun booster. Oke. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa, dan kita simak informasi selengkapnya. Ya, pemerintah resmi menjadikan vaksin COVID-19 booster sebagai syarat perjalanan di dalam negeri untuk seluruh moda transportasi. Mendapatkan dukungan Satgas COVID-19, Ikatan Dokter Indonesia, perubahan aturan perjalanan menjadikan vaksin booster sebagai syarat perjalanan tersebut untuk mengendalikan kasus COVID-19 di dalam negeri yang terus meningkat akibat sebaran varian Omikron BA4 dan BA5. Ketua Satgas COVID-19 Subairi Jorban mengungkapkan bahwa beberapa minggu yang lalu positivity rate di Indonesia masih 3% dan saat ini meningkat menjadi 18%. Akan tetapi peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia dinilai masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. Satgas di COVID-19 Satgas ID COVID-19 juga mengungkapkan agar penggunaan masker terus ditingkatkan oleh masyarakat sehingga lonjakan kasus dapat ditekan agar Indonesia akan mencapai endemi. Jadi pemerintah mensyaratkan booster sebagai syarat perjalanan. Apakah itu make sense? Apakah itu memang bisa diterima? Iya, tolong diingat bahwa positivity rate mingguan, bukan harian ya,
Indonesia itu naik terus ke atas. Kita masih ingat berapa minggu yang lalu pernah kita di bawah 3%, positivity rate. Jadi artinya risiko penularan amat rendah. Kemudian karena itu kita pernah juga pemerintah menyarankan tidak perlu pakai masker di tempat terbuka untuk yang tidak berisiko.